Udah semangat kan? Kita mau sekolah minggu. Sama, kakak juga udah semangat. Nah, karena kita udah semangat, kita bangkit berdiri yuk. Kita mau naikkan pujian. Selamat pagi, Bapak. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan membimbing kami anak-anak juga kakak-kakak sekolah minggu. Supaya kami tahu apa saja perintah firman Tuhan dengan baik. Dan juga yang disampaikan dari kakak-kakak sekolah minggu. Dan juga kami ingin corona menghilang dari muka bumi, supaya kami bisa ke sekolah minggu dan juga main seperti biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian itu saja doa kami. Amin. Terima kasih Samuel buat doanya. Nanti adik-adik juga bisa loh bergantian memimpin doa di ibadah sekolah minggu, karena nanti kita akan lebih sering ketemu untuk sekolah minggu bersama-sama. Nah, sekarang ya, puji-pujian untuk Tuhan udah. Terus berdoa juga udah. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman. Hore, pasti senang kan? Jangan lupa siapkan Alkitabnya, supaya nanti kalau kita membaca Alkitab, adik-adik sudah bisa, karena Alkitabnya harus dicari-cari lagi. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke firman, kita naikkan satu pujian lagi adik-adik. Roh Kudus yang manis.
kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pada hari ini kami senang sekali karena kami bisa berkumpul bersama-sama untuk bersekolah minggu. Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Betty. Kiranya Tuhan berkati Kak Betty, agar Kak Betty bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Tuhan juga berkati kami, agar kami bisa mengerti maksud dari firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oh ya adik-adik, Kak Betty mempunyai gambar. Coba lihat, apa ini? Iya, ulat bulu. Ih, serem ya. Adik-adik ada yang suka main ulat? Tidak kan? Bentuknya serem, jijik, dan tidak disukai oleh manusia. Karena ulat merusak tanaman dan makan daun-daun. Kalau kena kulit kita, bisa gatal-gatal. Tapi ulat tadi bisa berubah menjadi kupu-kupu loh. Kupu-kupu yang disukai manusia karena bentuknya lucu, warnanya bagus, terbang ke sana kemari menghiasi tanaman dan tidak merugikan manusia. Adik-adik, sebelum menjadi kupu-kupu, si ulat mengalami suatu proses, yaitu menjadi kepompong dulu. Kepompong yang diam dalam waktu yang lama, bisa 7 sampai 20 hari. Setelah itu baru keluar menjadi kupu-kupu yang indah tadi. Perubahan ini disebut metamorfosa. Adik-adik, kita bisa loh bermetamorfosa, tapi bukan fisiknya. Kalau begitu, apanya ya? Kita belajar hari ini. Kita buka Alkitab kita baca Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Lukas 19. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lukas 19 ayat 6 sampai 8. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kitab Lukas 19 ayat 9 dan 10. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita belajar dari seorang laki-laki bangsa Israel yang tinggal di kota Yeriko. Namanya Zakheus.
Sakeus itu seorang pemungut cukai. Dia mendapat jabatan tinggi di tempat bekerja, yaitu sebagai kepala pemungut cukai. Dia sangat kaya raya, namun dia tidak bahagia, tidak nyaman di pekerjaannya. Otomatis tidak nyaman di dalam hidupnya, sebab banyak orang yang tidak menyukainya. Tidak ada orang yang mau mendekat dan berteman dengan dia. Memang kenapa sih dengan pekerjaannya? Adik-adik, pemungut cukai itu bekerja mengutip atau menarik uang orang-orang bangsa Israel sebagai pajak atau pemungut pajak, yang uangnya nanti diserahkan kepada pemerintahan Romawi. Sedangkan bangsa Romawi waktu itu adalah bangsa yang menjajah bangsa Israel. Wah, kalau gitu Sakeus itu bekerja untuk penjajah bangsanya sendiri. Dan biasanya pemungut cukai itu menagih uang tidak sesuai dengan ketentuan, dilebih-lebihkan begitu untuk memperkaya dirinya sendiri. Itu sebabnya orang-orang tidak menyukainya, dan Sakeus dipandang sebagai orang berdosa. Adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus berjalan memasuki ke kota di mana Sakeus tinggal. Di mana tadi adik-adik? Iya, di Yeriko. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus dan berkerumun untuk mendekati Tuhan Yesus untuk minta diselamatkan, karena mereka sudah mendengar kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus, yaitu mengampuni orang berdosa, menyembuhkan orang sakit, mengajarkan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus penuh kasih. Adik-adik, Sakeus itu juga ingin melihat Tuhan Yesus. Dia ingin tahu orangnya seperti apa sih Tuhan Yesus itu. Nah, dia ingin masuk dalam rombongan itu dan ikut berdesak-desakan. Dia berusaha menerobos supaya bisa mencapai barisan yang paling depan. Tetapi tidak bisa adik-adik, karena orang begitu banyak, dan orang banyak itu lebih tinggi darinya. Nah, Sakeus tidak patah semangat. Dia tidak menyerah. Dia berlari mendahului rombongan itu, dan dia naik ke pohon ara yang berada di dekat jalan, di mana jalan itu Tuhan Yesus nanti melewatinya. Benar adik-adik, pas melewati jalan itu, Tuhan Yesus melihat Sakeus. Dan di luar dugaan Sakeus, Tuhan Yesus juga memanggil Sakeus untuk turun. Kata Tuhan begini, "Hei Sakeus, segeralah turun, karena hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Adik-adik, apakah Sakeus saat dipanggil diam saja ya adik-adik? Apakah Sakeus saat dipanggil merasa takut? Apakah Sakeus saat dipanggil pura-pura tidak mendengar? Apakah Sakeus saat dipanggil malas-malasan datang pada Tuhan? Tidak adik-adik, Sakeus walaupun dirinya menyadari bahwa dia orang berdosa, tapi dia antusias menghampiri Tuhan. Hatinya sangat gembira, dan dia menerima Tuhan Yesus di rumahnya dengan sukacita. Apakah Sakeus setelah dekat dengan Tuhan, dia hanya duduk diam, bengong-bengong melihat Tuhan?
tidak melakukan apa-apa? Tidak, adik-adik. Zakius waktu itu langsung berdiri dan berkata kepada Tuhan Yesus. Kata Zakius, "Tuhan, setengah dari hartaku ini akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kurampas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Iya, adik-adik, Zakius setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia berubah menjadi baik dan melakukan yang terbaik di dalam hidupnya. Dan Tuhan Yesus pun senang mendengarnya dan berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, karena orang ini pun adalah anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Tuhan Yesus pun mengajak murid-muridnya dan orang-orang yang di rumah Zakius datang untuk mengucap syukur. Dan akhirnya rumah Zakius ramai, banyak teman, dan Tuhan tinggal di dalamnya. Nah, adik-adik, Zakius saat itu mengalami perubahan. Zakius bermetamorfosa, tapi bukan berubah dalam bentuknya seperti ulat tadi, melainkan berubah dalam perilaku dan sifatnya. Yang tadinya tidak baik menjadi baik. Bagaimana dengan kita? Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah rajin bersekolah minggu, rajin berdoa, rajin merenungkan firman Tuhan, pasti bisa berubah menjadi lebih baik dan benar. Dan orang-orang di sekitar kita tentunya akan senang merasakan dari dampak perubahan baik kita. Kak, jadi aku berubah yang mana lagi ya, Kak? Apanya lagi yang harus berubah, Kak? Yang mana ya, Kak? Nah, Kakak tidak bisa menjawabnya. Kalian yang tahu hati dan diri sendiri. Begini, coba kalian introspeksi. Apakah selama ini sudah berlaku sopan, berkata-kata dengan baik? Apakah selama ini sudah belajar online secara baik? Apakah selama ini sudah menyayangi teman, saudara, dan orang tua? Apakah selama ini sudah melakukan protokol kesehatan dengan benar? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, makan makanan yang sehat. Nah, adik-adik, perubahan sikap itu diawali dari diri kita sendiri. Asal kita mau dan berani datang kepada Tuhan dan bersedia untuk dirubah. Adik-adik, kita bersyukur Tuhan Yesus selalu membuka tangan buat kita, mengasihi kita, menolong kita, dan membimbing kita dalam kebenaran. Siapkan hati kita untuk diubah. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, ayat hafalan hari ini 2 Korintus bab 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Gimana adik-adik tadi firmannya? Adik-adik udah mengerti kan tentang firman Tuhan yang tadi disampaikan Kak Betty? Nanti juga ada aktivitasnya loh. Tapi aktivitasnya nanti adik-adik kerjakan setelah ibadah kita selesai ya. Sekarang kita mau berdoa dulu. Berdoa
atas orang tua yang telah membimbing, menuntun, dan merawat kami dengan kasih sayang. Berkati orang tua kami supaya sehat selalu. Berkati dalam pekerjaan dan pelayanan, serta jauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu dan guru-guru yang selalu sabar mendidik dan menuntun kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan mereka selalu kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan dalam mengajar dan mendidik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, tolong pulihkanlah untuk bangsa dan negara Indonesia dari bencana dan COVID-19. Ya Tuhan, berkatilah untuk para pemerintah dari pusat hingga daerah. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk teman kami yang sakit. Mohon Tuhan berkati dokter, suster, dan obat-obatan yang mereka minum. Mohon Tuhan memberkati yang di rumah atau di rumah sakit. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk diri kami sendiri. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami, berikan kami hikmat supaya kami memahami firman Tuhan, berikan kami hikmat juga supaya fokus saat sekolah online dan taat kepada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapa di surga, inilah doa dari anak-anak-Mu, kiranya Engkau mendengarkan doa kami semua ini ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa seperti yang doa Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Jangan lupa ya, nanti persembahannya adik-adik titipkan ke Papa dan Mama. Nanti biar Papa dan Mama yang sampaikan ke gereja. Mari kita persembahan adik-adik, kita mainkan pujian dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mengumpulkan persembahan dari kami. Kami mohon Tuhan terimalah persembahan kami ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang sudah kami terima setiap hari. Semoga persembahan ini
dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita udah siap kan untuk berubah menjadi anak yang lebih baik lagi? Karena apa? Karena Tuhan Yesus udah sayang sama kita, ya kan? Nah, sekarang kita bangkit berdiri yuk. Kita mainkan pujian lagi, perubahan besar. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah ini, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena hari ini Engkau telah bersatu bersama kami anak-anak-Mu, memimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami dan selalu membimbing langkah kami dari hari ke hari. Tuhan, berkatilah kami di hari-hari selanjutnya agar kami menjadi anak-anak-Mu yang dapat Engkau ubah menjadi baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.